jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kita bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu memberkati setiap kita, sehingga pada malam hari ini kita boleh bertemu, kita boleh berkumpul dalam ibadah doa pada malam hari ini. Kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Engkau selalu memberkati kami, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan buat Engkau, melalui puji-pujian kami, melalui penyembahan kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan jalannya ibadah pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang beracara dalam ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Layakkan setiap kami Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Bahkan semua jemaat-Mu Tuhan yang ikut dalam ibadah pada malam hari ini, Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Glory. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku.
pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan, kau menyembahmu Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Engkau luar biasa, kasih-Mu mengalir dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ampuni kami Bapa, layakkan setiap kami Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allahku. Glory, Engkaulah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Glory. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua
memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi namamu. Glory. Terima kasih Yesus.
bersyukur Tuhan karena kami punya Tuhan yang besar seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Bapa yang baik seperti Engkau. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau selalu ada buat setiap kami dalam hari-hari kami Tuhan. Ampuni kami jika kami terkadang menjadi pribadi yang jauh dari harapan-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, biarlah Engkau yang selalu memimpin setiap kami, yang selalu mengingatkan kami Tuhan, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pengharapan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak akan menyerah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Glory haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Gloria Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku. Yes, amin. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan kami datangnya daripada-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Amin Tuhan. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya.
terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Sebab itulah yang kami perlukan dalam hidup kami, bahwa kami ingin lebih dekat kepadamu Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, memiliki persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan, kekuatan hidup kami, Engkaulah penghiburan kami, Engkaulah kehidupan kami Tuhan. Kami perlu Engkau di setiap langkah kehidupan kami. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, baik jemaat-Mu yang ada di gereja, yang ada di rumah masing-masing. Kami bersyukur, kami masih bisa lagi memuji, memuliakan Tuhan. Kiranya setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu, dan ketika hati-Mu disenangkan Tuhan, Engkau membuka tingkap surga dan mencurahkan berkat atas kehidupan kami. Berkati song leader, singers, para pemain musik, para penerima tamu, petugas LCD, MIT, sound system, keamanan, kebersihan, semua ambil bagian pelayanan ini hamba-Mu yang memberikan pelajaran firman-Mu. Kami semua yang menerima firman-Mu, berkatilah kami Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh mengubahkan kami, mendidik kami supaya kami lebih mengenal Tuhan, hidup takut akan Engkau, dan tidak menyia-nyiakan anugerah yang begitu besar yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar firman. Berbicaralah, bekerjalah ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Tuhan Yesus baik, amin. Puji Tuhan, memang sebagian orang di Indonesia masih libur ya. Tapi saya bersyukur kita semua yang ada kesempatan, ada waktu, kita datang berdoa dan kita datang untuk belajar firman Tuhan ya. Kita sudah belajar ya di dalam kitab Roma pasal 1, pasal 2, pasal 3 ya, bahwa Allah murka kepada umat manusia ya. Coba kita lihat slide yang nomor 34. Slide nomor 34 ya. Allah murka kepada kaum non-Yahudi, itu pasal 1 ayat 21 sampai 32 ya. Slide nomor 34 ya. Mengapa Allah murka? Dikatakan karena mereka mengabaikan Allah. Itu ayat 21 sampai 23. Sehingga Allah menyerahkan mereka kepada berbagai kecemaran. Ayat 24. Dan mereka mencemarkan diri mereka. Jadi saudara, kalau saya renungkan, ternyata orang yang hidupnya cemar, hidupnya dalam dosa, kenajisan, itu sebetulnya hukuman Allah atas mereka. Ya, mungkin banyak orang yang gak mengenal Allah merasa, wah hidup saya bebas, saya bisa melesatkan hawa nafsu, suka-suka saya, hidup saya terserah saya. Tapi ternyata itu hukuman Allah tuh saudara ya. Lalu ayat 25, mereka menyembah berhala. Allah menyerahkan mereka ya kepada penyembahan berhala. Mereka menyembah berhala ya. Itu akibat dari mereka mengabaikan Allah. Lalu ayat 26 sampai 27 kita sudah belajar ada hubungan homoseksual. Ya, saudara, itu juga dosa dan Allah menyerahkan mereka kepada kejahatan moral. Ayat 28 sampai ayat 23. Ya. Oke, selanjutnya kita belajar di dalam pasal 2 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 8. Murka Allah terhadap orang-orang yang merasa dirinya benar dan orang Yahudi juga. Ya, mengapa Allah murka kepada orang Yahudi, saudara? Ya, kita lihat selanjutnya. Allah membenci kesombongan manusia. Ya, orang Yahudi ini tegar tengkuk, merasa dirinya hebat. Mengapa? Karena memang mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka dipilih. Ya, ayo kita lihat ya. Mari kita lihat slide yang ke-37, ada kelompok yang bersalah. Ya. Kelompok yang bersalah, mari kita lihat. Ya, misalnya kita lihat yang pertama orang non-Yahudi. Kebaikan yang mereka terima penciptaan. Mereka melihat penciptaan, tetapi mereka bersalah. Mengapa? Karena mereka menolak terang yang mereka miliki. Mereka punya hati nurani, tapi mereka menolak. Tingkat hukumannya besar.
Ya. Lalu kelompok yang kedua, orang yang merasa dirinya benar, pasal 2 ayat 1 sampai 16. Kebaikan yang diterima, mereka memiliki hati nurani, tetapi alasan kenapa mereka bersalah, mereka menolak untuk taat kepada hati nurani. Tingkat hukumannya lebih besar. Ya. Kelompok yang ketiga, orang Yahudi, itu pasal 2 ayat 17 sampai pasal 3 ayat 8. Ya. Kebaikan yang mereka terima apa? Mereka memiliki hukum Taurat, ibadah-ibadah, perjanjian-perjanjian. Tetapi mereka bersalah, mengapa? Karena mereka munafik. Ya, kemunafikan itu pasal 2 ayat 21 sampai 24. Tingkat hukumannya paling besar. Ya. Nah, kesimpulannya, klimaksnya, semua manusia berdosa. Itu pasal 3 ayat 9 sampai 20 kitab Roma. Semua manusia berdosa. Tidak ada yang bisa dibenarkan di hadapan Tuhan, termasuk saudara dan saya. Kita ini semua orang berdosa. Ya. Kebaikan yang kita terima, kita menerima penciptaan, kita memiliki hati nurani dan ada hukum Taurat, tetapi kita berdosa. Ya, sehingga saudara kita kurang pengertian dan tidak berbalik kepada Allah. Jadi semua orang sudah berbuat dosa. Ya, oke. Selanjutnya, ya, keselamatan oleh usaha. Bisa nggak? Bisa atau tidak kita diselamatkan oleh karena usaha kita. Nah, agama ialah usaha manusia mencari Allah. Sebetulnya manusia itu sadar kalau manusia itu, ya, tanpa Tuhan Allah itu binasa. Manusia tuh punya ketakutan dalam dirinya, ya, terhadap apa? Terhadap hal-hal yang supranatural. Ya, sebab itu ada agama animisme, dinamisme. Percaya kuasa-kuasa, percaya roh-roh leluhur. Percaya ada roh-roh halus, roh-roh nenek moyang, gitu saudara. Dan berusaha supaya roh-roh nenek moyang ini jangan sampai marah, gitu saudara ya. Karena kalau misalnya kita kurang, misalnya menghormati atau mentaati roh nenek moyang, bisa marah dan akibatnya bisa mendatangkan celaka. Mara bahaya, sakit penyakit, bencana, begitu saudara. Itu keyakinan dari orang-orang animisme, dinamisme. Ya saudara, bahkan kalau saudara bertanya apakah sampai sekarang itu masih dipraktekkan? Ya masih. Masih saudara. Contohnya saudara ya, salah satu, kalau tidak salah mamanya Shelda cerita kepada saya. Dia tinggal di Bali saudara. Ibu yang punya rumah itu, yang mereka kos, setiap habis masak, pasti ambil dulu masakan pertama untuk apa? Untuk disuguhkan, ya, untuk dipersembahkan sebagai persembahan. Lalu Ibu Cahaya cerita saya, betul Bu, dulu orang tua-tua waktu saya masih kecil dan termasuk nenek saya juga gitu. Kalau habis masak, dia selalu ambil pertama kali satu piring, lalu dia taruh di atas atap atau di depan pintu rumah. Lalu dia bilang, kita kasih dulu mereka yang tidak kelihatan, biar mereka makan dulu, baru kita yang kelihatan makan. Ya. Jadi sampai sekarang itu masih dipraktekkan oleh banyak orang, saudara, di banyak daerah. Ya. Begitu saudara ya. Nah saudara, itu adalah usaha manusia. Manusia berusaha bagaimana caranya supaya bisa diselamatkan. Sekarang pertanyaannya, bisa atau tidak usaha kita menyelamatkan kita? Ya. Di dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-6 ya, dikatakan Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, ya. Lalu pasal 2 ayat 7, yaitu hidup yang kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ayat 8, murka, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri.
yang tidak taat kepada kebenaran melainkan taat kepada kelaliman. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat ini sepertinya mengajarkan bahwa keselamatan bisa didapat oleh usaha manusia. Ya. Sedangkan ayat lain dalam Roma 3 ayat 20 misalnya, Paulus mengajarkan bahwa keselamatan hanya didapat oleh karena iman percaya. Nah, saudara, sepertinya ada kontras, tetapi sebetulnya tidak, saudara. Kalau kita belajar, ya, Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan kehormatan. Sekarang pertanyaannya, apakah ada di dunia ini manusia yang secara sempurna mengerjakan hukum Tuhan? Ada tidak? Apakah ada di dunia ini manusia yang tidak pernah berbohong misalnya? Itu saja. Ya. Apakah pernah ada di dunia ini manusia yang hatinya tidak pernah marah kepada orang lain? Atau membenci orang lain, atau sakit hati, atau kecewa? Ya. Apakah betul ada, saudara? Permasalahannya tidak ada. Ya, itu masalah, saudara. Jadi kita bisa katakan bahwa kalau Paulus berkata Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan kehormatan. Ya, betul. Teorinya, saudara. Tetapi dalam praktiknya tidak ada manusia di dalam hidup ini yang tidak pernah berbuat dosa. Ya, itu, saudara. Ya, jadi saudara, jika ada manusia yang bisa mematuhi hukum secara sempurna, mungkin dia akan diselamatkan oleh perbuatannya. Tetapi permasalahannya, semua manusia sudah berbuat dosa. Ya, oke, lanjut. Kenapa orang Yahudi juga tidak bisa berdalih di hadapan Tuhan? Nah, kita sudah belajar itu dalam pasal 2, ya, ayat 17 sampai dengan ayat 29. Kita sudah lihat, ya. Mari kita lihat, saudara. Orang Yahudi memiliki banyak keuntungan. Misalnya, kalau kita lihat, mereka punya Paskah, salah satu keuntungan orang Yahudi. Mereka punya perayaan-perayaan ibadah-ibadah yang menggambarkan tentang korban Kristus, ya, penebusan. Mereka punya, ya. Kalau kita lihat lagi, saudara, ya, mereka punya Passover. Passover itu apa? Paskah, hari roti tidak beragi, ya. Mereka punya. Paskah itu bukan Easter, ya, saudara. Jadi saya agak susah hati kalau dapat ucapan Happy Easter. Kita bukan Happy Easter, Happy Passover, ya. Kita merayakan Paskah, Passover, ya, melewati, ya, memperingati. Orang Yahudi memperingati Paskah, memperingati, ya, diselamatkannya anak-anak sulung orang Yahudi, ya, dari kematian oleh darah anak domba. Ya, mereka rayakan itu Paskah. Sebab itu mereka makan roti tidak beragi. Mengapa? Belum sempat adonan itu mengembang, mereka sudah berangkat malam itu juga, saudara. Ya, oke. Kita lihat selanjutnya. Ya, bagaimana? Sebentar, ini slide nomor. Loncat ini, minta maaf, saudara, slide-nya, ya. Slide selanjutnya kita lihat, selain mereka memiliki, nah ini Paskah modern orang Yahudi, tolong, ya. Paskah modern, nah mereka sampai hari ini masih merayakan Paskah, ya. Selanjutnya, ya, mereka juga merayakan hari raya Purim, ada banyak kemenangan, ya. Lalu mereka juga merayakan hari Sabat. Ya, lalu kalau kita melihat Yudaisme Israel dan diaspora, kehidupan Yahudi berpaut sekitar
bait suci Salomo selama 400 tahun, mulai 959 sampai 584 sebelum Masehi, ya. Mereka punya tempat ibadah yang luar biasa dibangun oleh Raja Salomo. Ya, kita belajar minggu lalu ya, rumah ibadah yang luar biasa yang sangat besar, ya. Kalau kita lihat sekarang mereka hanya tinggal memang reruntuhan, saudara. Ya, kalau lihat sekarang pergi ke Israel, ya mereka sedang berusaha bagaimana caranya membangun tembok, membangun bait Allah yang ketiga. Ya, jadi kalau kita pergi kita berdoa di tembok tembok bait Allah dan banyak orang memasukkan doa-doa di sana. Coba slide selanjutnya, ada doa untuk bait suci yang ketiga. Ya. Dan kalau saya pergi ke sana, saya juga doa, saudara, dan bikin kertas digulung-gulung saya masukin juga ya. Nah, kita juga suka berdoa. Sebetulnya tidak hanya di sana kita bisa berdoa, di rumah kita masing-masing pun kita juga bisa berdoa. Tetapi ini yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka berdoa untuk bait suci yang ketiga. Ya, ketika mendoakan pemulihan bait suci, kaum Yahudi memerlukan tempat untuk berkumpul bersama. Bersama, kata bersama bahasa Yunaninya sin, dan melestarikan jalan hidup agoge mereka. Lahirlah sinagoge. Ya, nah ini sinagoge dan perabot dan desain daripada orang Yahudi. Kita bisa lihat di situ ada beberapa gambar ya. Ya, saudara bisa lihat. Oke, kita lanjutkan, saudara. Ada peti, tabut perjanjian, ada bema atau meja, ada bangku, ada lampu, dan ada ruang khusus untuk wanita. Juga orang Yahudi memiliki kepemimpinan di dalam sinagoge, yaitu ada penatua-penatua, ada pemimpin, ya, ada pembantu. Ya, saudara bisa lihat di sana. Ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke pasal 3. Pasal 3 ayat 9 sampai ayat 20. Ya. Semua orang tetap bersalah sehingga memerlukan pembenaran oleh iman. Ya. Kita sudah melihat itu minggu yang lalu ya. Semua bersalah di hadapan Allah. Ya. Kelompok yang bersalah kita bisa melihat yaitu non-Yahudi bersalah, yang merasa dirinya benar juga bersalah, orang Yahudi bersalah. Kesimpulannya semua manusia bersalah. Ya. Semua manusia bersalah di hadapan Allah. Sehingga saudara, ya, kebenaran Allah, keselamatan oleh iman, itu kebenaran Allah, keselamatan oleh iman itu diperlukan. Ya, diperlukan oleh umat manusia. Ya. Jadi kita sudah melihat itu pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Ya. Oke, sekarang kita masuk bagian berikutnya, Roma 3. Ayo kita buka Alkitab kita. Roma 3 ayat 21 ya, sampai ayat yang ke-31 ya. Nah, kita akan belajar kebenaran Allah, yaitu keselamatan oleh iman dalam surat Roma disediakan bagi orang berdosa. Yaitu apa? Keselamatan. Ya. Nah, orang yang percaya kepada Yesus mengalami apa yang disebut dengan pembenaran. Ya. Mari kita lihat jalan Roma. Ya. Roma 3 ayat 23. Dituliskan semua orang telah berdosa. Baik, kita membaca ayat ini. Ayo kita baca bersama-sama. Buka Alkitabnya, Roma 3 ayat 23. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, minggu lalu Pak Daniel khotbah. Katanya orang bilang banyak jalan menuju Roma. Mungkin kota Roma, saudara. Tetapi untuk ke surga, ya, cuma satu jalan. Nah, jalan yang disebutkan oleh kitab Roma. Jalan dalam kitab Roma. Ya,
Roma 3 ayat 23, semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekarang kita lihat Roma 6 ayat 23. Ayo kita lihat Roma 6 ayat 23. Sudah? Oke, kalau sudah kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lihat ya, semua orang telah berbuat dosa. Lalu upah dosa ialah maut. Itu sebabnya satu hari nanti semua manusia akan mati. Kecuali Tuhan datang menjemput kita waktu kita masih hidup. Ya. Tadi pagi Pak Daniel bilang saya sambil baca WA, dia berkata, loh hari ini kok banyak ya yang meninggal. Ya, rupanya Pak Daniel mendapatkan beberapa WA orang meninggal. Paling sedikit yang saya tahu itu 3 orang yang meninggal. Ya, hari-hari ini. Hari ini dapat pesan ada yang meninggal tuh paling sedikit 3. Ya. Lalu kalau saya melihat foto-foto gereja kita tahun-tahun lalu, saya mulai melihat banyak kehilangan. Ya, kemarin ada orang ini, oh Natal yang lalu ada orang ini, sekarang sudah tidak ada. Ya. Dan yang dipanggil Tuhan itu tidak melulu orang tua, saudara, orang muda juga dipanggil Tuhan, anak-anak juga dipanggil Tuhan. Ya. Jadi saudara, itu bukti bahwa upah dosa itu adalah maut. Satu hari kita akan mati. Ya. Tetapi kita bersyukur ada karunia Allah. Dikatakan apa? Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup kekal itu karunia. Saudara, kalau kita harus bekerja baru dapat hidup yang kekal, itu bukan karunia, itu upah. Tetapi kasih karunia berlaku dalam hidup kita yang mau percaya kepada Yesus. Kita mendapat hidup yang kekal sebagai kasih karunia. Karena itu saya suka katakan, kejarlah kasih karunia itu. Ya. Sekarang kita lihat Roma 5 ayat 8. Nah, Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Kita masih berdosa, tapi Yesus sudah mati buat kita. Saudara, hal ini harus terus diingatkan kepada gereja Tuhan. Mungkin orang akan berkata, Ibu Lani kok nggak bosan ya khotbah Yesus mati tebus kita, Yesus mati untuk kita. Loh, itu inti iman kita. Saudara. Itu sebabnya kita percaya kepada Dia. Dan kita harus selalu diingatkan, sebab itu ada perjamuan suci. Sebab itu Tuhan mengambil roti dan anggur, memecah-mecahkannya dan berkata, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Bahkan gereja mula-mula setiap mereka berkumpul, mereka melakukan upacara itu. Supaya kita diingatkan akan korban Tuhan. Ya. Supaya kita tidak menyia-nyiakan korban yang begitu besar. Ya. Karena apa? Kita ini manusia mudah lupa. Mudah sekali kita lupa akan korban Kristus. Ya. Saya belajar suratnya Paulus, saudara. Karena itu disertasi saya. Dan saya temui bahwa sebetulnya inti teologi Paulus itu cuma itu. Kita dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Itu aja, di semua suratnya dia bicara itu. Di semua, mungkin dikatakan di semua dia pergi, PI atau khotbah, isinya itu. Bahwa Yesus Kristus, Allah yang datang menjadi manusia, mati di kayu salib untuk kita orang berdosa.
Waktu kita masih berdosa dia sudah mati. Dia bangkit hidup. Lalu dia naik ke surga, sedia tempat dia akan datang kembali. Itu isi Injil. Itu yang dia khotbahkan kemanapun dia pergi. Ya. Waktu saya masih remaja, saya ikut pelatihan sekolah minggu. Dan saya ingat di sekolah minggu itu, saya diajarkan bagaimana membuat cerita untuk anak-anak. Dan saya diajarkan, di semua cerita yang saya ceritakan kepada anak-anak harus ada Injilnya. Sebab itu saudara, menjadi gaya hidup. Kalau saudara perhatikan di semua khotbah saya, pasti ada Injilnya. Ya. Jangan pernah bosan dengan pemberitaan Injil, saudara. Kalau hidupmu Injil menjadi gaya hidup, maka engkau akan menyadari bahwa saya orang berdosa, tapi Yesus mati buat saya. Saya tidak boleh sia-siakan hidup saya. Bagaimana hidup saya menyenangkan Tuhan? Saya lu orang berdosa, tapi Yesus mau mati buat saya. Yesus tuh jadi gaya hidup kita. Dan kita gak akan sombong secara rohani. Karena kita tahu kalau saya selamat ini loh, ini karena Tuhan. Bukan karena saya hebat, saya pinter. Oh bukan. Saya masih orang berdosa, tapi Yesus sudah mati buat saya. Sehingga kita gak menghakimi orang lain. Sebaliknya, kita merendahkan diri dan menjadi pelayan untuk orang lain. Ya. Nah itu yang penting. Ya, Yesus Kristus telah mati waktu kita masih orang berdosa. Roma 10 coba, Roma 10 ayat 8 sampai 10. Ya, mari kita lihat Roma pasal 10 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ya, dikatakan, tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi jalannya ini, yaitu apa saudara? Satu, mengaku dengan mulut. Ya, mengaku dengan mulut. Jadi saya mau beritahu saudara, kita diselamatkan bukan karena orang tua kita nih Kristen, bukan. Ya. Bukan karena orang tua kita Kristen, bukan. Ya. Bukan juga karena kita ini melayani Tuhan, bukan. Bukan saudara. Ya. Banyak anak-anak Tuhan mengaku orang Kristen, tapi dia gak kenal Yesus, dia gak tahu. Ditanya kenapa sih kamu percaya Yesus, dia gak bisa jawab, gak bisa bicara. Ya. Nah saudara, ini pertanyaan, dia itu sebetulnya kenal Tuhan atau tidak? Mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, artinya Yesus adalah pemilik hidupnya. Yesus adalah Tuhannya dia. Yesus adalah Allahnya dia. Dan percaya dalam hati bahwa Yesus sudah mati bagi dosa-dosanya. Baru orang itu diselamatkan. Ya. Saya tanya saudara, siapa di sini yang sudah dibaptis? Coba angkat tangan. Oke, sekarang saya tanya, mengapa saudara dibaptis? Mengapa? Karena percaya. Tapi ada yang saya tanya, kenapa dibaptis? Jawabnya begini, karena dia mau main musik di gereja. Loh betul, itu jawaban yang salah saudara. Itu jawaban yang salah. Kenapa dibaptis? Karena mau main musik di gereja.
kasihan, saudara. Jawabannya harusnya karena saya percaya kepada Yesus. Bukan karena saya mau main musik di gereja. Ada lagi yang saya tanya, kenapa kamu jadi orang Kristen? Jawabnya begini, karena saya mau kawin sama orang Kristen. Ini lebih parah lagi, saudara. Ya, karena dia mau kawin dengan orang Kristen. Ya, waduh, nanti habis kawin, habis menikah, dia meninggalkan Tuhan. Memang betul. Setelah dia menikah, dia meninggalkan Tuhan, saudara. Lalu dia kawin lagi dengan orang yang di luar Tuhan. Karena kalau dia tetap jadi orang Kristen, kawin menikahnya cuma boleh 1 kali. Tapi kalau di luar Kristen, non Kristen bisa 4 kali. Ya. Jadi itu, saudara, supaya diampuni dari dosa kita harus percaya dan mengakui bahwa Yesuslah Tuhan. Ya, oke, kita lanjutkan. Kematian Yesus telah menebus dosa kita. Ya, nah ada beberapa istilah teologi di dalam surat Roma. Ya, kita bisa lihat, misalnya ada istilah kebenaran, itu pasal 3 ayat 21. Ya, kebenaran atau kekudusan atau kesempurnaan yang merupakan sifat Allah, tetapi diterapkan kepada kita di dalam Kristus. Ya. Kita ini nggak benar, saudara. Sama sekali hidup kita ini nggak benar. Tetapi karena kita percaya kepada Yesus, maka kita dihisapkan, kita dibenarkan, dinyatakan benar. Kebenaran adalah kekudusan atau kesempurnaan yang merupakan sifat Allah, tetapi diterapkan kepada kita di dalam Kristus. Jadi kalau kita bicara kebenaran, sebetulnya kita ini orang yang berdosa, orang yang tidak benar. Tetapi karena kita percaya kepada Yesus, kita dinyatakan benar oleh Tuhan. Secara posisi kita benar. Tetapi saudara, di dalam praktek hidupnya, kita belum 100% langsung benar, saudara. Kita mengalami namanya pembenaran. Pembenaran adalah proses kita dibenarkan hari lepas hari di dalam Tuhan. Jadi orang Kristen tuh mulai dari dia belum percaya Tuhan, lalu dia mulai naik, hidupnya benar. Satu titik dia jatuh, dia naik lagi, jatuh dia, terus dia bertobat, terus dia diproses. Selama hidup adalah proses kita dibenarkan oleh Tuhan. Sampai nanti waktu kita ketemu Tuhan, baru kita mengalami namanya pembenaran secara utuh, sempurna. Sekarang masih hidup di dunia, saudara. Secara pengalaman kita masih mengalami proses untuk dibenarkan. Tapi secara posisi kita sudah dinyatakan benar di hadapan Tuhan. Istilah yang kedua itu ada kata iman. Itu pasal 3 ayat 22 dalam surat Roma. Iman adalah sikap percaya atau bersandar kepada tindakan penebusan Kristus di kayu salib sebagai korban yang tidak berdosa demi menanggung penghukuman dari Allah bagi orang-orang berdosa. Itu iman. Ya. Jadi kalau dikatakan kita orang yang beriman, arti iman ialah sikap percaya dan bersandar kepada tindakan penebusan Kristus di kayu salib. Ya. Untuk menggantikan kita orang berdosa, itu iman. Jadi iman buat kita ialah iman kepada Yesus Kristus. Jadi kalau kamu dan saya tidak beriman kepada Yesus Kristus, minta maaf, kita bukan orang beriman. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, itu artinya kita orang beriman. Itu definisi iman, saudara, di dalam kitab Roma. Ya. Oke, mari kita lihat ada pembenaran pasal 3 ayat 24
yaitu tindakan Allah yang menyatakan kita tidak bersalah terhadap dosa kita dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ya. Lalu ada istilah keadilan, pasal 3 ayat 25 sampai 26. Ya. Mungkin baik kita membaca itu ya. Pasal 3 ayat 25 sampai 26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Ya. Karena iman dalam darahnya, hal ini diperbuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Kata keadilan di sini artinya keadilan Allah di mana Dia menghakimi dosa, ya, di dalam satu individu atau di dalam satu pengganti yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Itu keadilan. Ya. Penebusan pasal 3 ayat 24. Ya, kita lihat. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan, ya, dalam Kristus Yesus. Penebusan itu apa? Penebusan artinya membayar tebusan. Ya, Yesus mati membayar hutang dosa kita. Nah, gambarannya begini, saudara, ada pasar budak atau pasar budak dosa, kita terikat di situ. Ya, lalu saudara, ada tuntutan, ya, harus dibayar. Tetapi Yesus mati di kayu salib membayar hutang dosa kita. Ya, Dia membayar. Darah Kristus telah membayar tebusan bagi kita. 1 Petrus 1 ayat 18. Coba kita baca. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, Yesus darahnya telah membayar tebusan bagi kita. Nah, terus saya bertanya, ya, dalam hati, bayarnya kepada siapa? Bayarnya kepada siapa, Sir? Dulu saya berpikir bayarnya kepada iblis. Waktu saya masih muda, ya, masih kecil, belum sekolah teologi. Tetapi saudara, bayarnya bukan kepada iblis. Bayarnya kepada apa? Kepada pribadi Allah. Ya, ada istilah pendamaian, pasal 3 ayat 25. Mari kita lihat. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Pendamaian atau korban tebusan, pemuasan amarah kebenaran Allah melalui penumpahan darah. Jadi Allah murka kepada manusia karena dosa. Tetapi Yesus mati dan darahnya itu memuaskan murka Allah. Allah tidak jadi murka, saudara. Ya, begitu. Ya, itu dalam Roma pasal 3. Nah, sekarang kita mau melihat, saudara, maju lagi Roma pasal yang keempat. Ya, gambaran pembenaran oleh iman. Mari kita melihat, buka Alkitabnya di Roma pasal yang keempat. Nah, saudara, di sini diceritakan tentang Abraham dibenarkan karena iman. Ya. Ayat yang pertama, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nats kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Nah, itu yang tadi saya katakan, ya. Kalau saya bekerja atau saya berusaha dan saya mendapatkan hadiah, mendapatkan sesuatu, itu bukan hadiah, tapi itu adalah upah. Kalau kita diselamatkan karena tindakan kita, maka itu adalah upah. Ya.
Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, tidak berusaha, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya itu menjadi kebenaran. Ini saya lama saudara memikirkan ini. Jadi kebenaran itu apa? Kebenaran itu ialah menurut surat Roma, ya, kita dinyatakan benar oleh karena iman percaya kita kepada Yesus. Ya, waktu kita berkata aku percaya kepada Yesus, kita dinyatakan benar. Itu yang benar. Ya. Renungan doa pagi, saudara. Sekarang kan ada tema. Dan minggu ini Yesus adalah kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah kebenaran. Dan saya punya tugas itu hari Selasa. Apa sih benar itu menurut dunia? Benar itu menurut dunia sesuai dengan kenyataan. Ya, misalnya ini hitam, oh benar, ini hitam karena sesuai. Ini nyata, ini hitam. Tapi kalau kita belajar di dalam Yohanes 1, di dalam Yesus, di dalam firman, firman itu yang menjadikan segala yang ada. Kalau kita bicara kenyataan, kenyataan itu apa, Ustaz? Kenyataan itu adalah Yesus, saudara. Ya. Karena ada firman, ada pribadi kedua, yaitu Yesus Kristus dalam Tritunggal, yang menciptakan semua yang ada, maka ada kenyataan. Ya, ini agak bersifat filosofi. Jadi kalau saudara mau bicara kebenaran adalah kenyataan, realita. Realita itu ada karena Yesus Kristus. Jadi saya mulai berpikir, semua yang saya lihat ini semua akan lenyap. Ini bukan keberadaan yang kekal. Tetapi Yesus, Allah yang saya kenal dalam nama Yesus, itu keberadaan yang kekal. Itu saya bisa pegang. Itu kenyataan. Nah, itu larinya nanti kan filosofi. Ya. Oke, mari kita lihat ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Ya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepadanya, yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Nah, kita lihat Tuhan membawa Abram keluar dari kemahnya serta berfirman, cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Ya. Maka firmannya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya, slide-nya sebetulnya ada gambar bintang-bintang di langit. Ya, kita di Jawa ini jarang lihat bintang, saudara. Apalagi di Jakarta banyak polusi, nggak kelihatan bintangnya. Tapi kalau saudara pergi ke Papua banyak saudara kita bisa lihat bintang ya. Apalagi saudara pergi ke Timur Tengah. Waduh, bintangnya kayaknya dekat sekali, banyak sekali. Ya, nah saudara, lalu dikatakan percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi pada waktu Tuhan berfirman dan Abram berkata, aku percaya akan perkataan Tuhan. Sekalipun saat itu dia sudah tua dan tidak ada dasar untuk percaya. Tapi dia percaya dan Tuhan berkata, Abram, apa yang kau lakukan itu adalah kebenaran. Terus saya mulai berpikir, ini kan pikiran manusia. Ya, saya pernah kuliah hukum sekalipun nggak selesai. Ya. Dan saya belajar hukum manusia. Di dunia ini saudara ada hukum yang dibuat oleh manusia, undang-undang peraturan, hukum pidana, hukum perdata, KUHP dan sebagainya. Dan itu menjadi pegangan. Jadi benar atau salah tindakan seseorang diukur dari kitab hukum itu.
Hukum itu dibuat oleh manusia. Tapi kita percaya firman Tuhan, hukum Allah, firman Tuhan. Ya. Contohnya saja saudara, beberapa waktu lalu ada seorang pejabat memerintahkan kepada anak buah untuk menembak, membunuh rekannya. Lalu saya bertanya, mengapa seperti itu? Lalu saya berdebat dengan salah satu anggota polisi, teman saya. Saya berkata, itu kan tidak betul, mengapa dia membunuh, saya bilang. Itu tidak bisa dibenarkan. Kalau orang itu salah, harusnya kan dia diadili. Kenapa dia dibunuh? Lalu teman saya berkata, ibu bukan anggota, di keanggotaan kita begitu. Saya bilang nggak bisa. Kita ini manusia punya hati nurani. Di mana hati nuraninya? Apalagi itu orang Kristen, tahu firman. Jangan membunuh. Kenapa dia langsung membunuh? Nah ini saudara. Jadi bagi manusia, hukum itu dia yang buat, kebenaran itu dia yang buat. Tapi buat Tuhan, kita ada firman Tuhan. Ketika Tuhan melihat Abraham percaya, Tuhan berkata, tindakan Abraham itu adalah kebenaran. Dan Abraham dibenarkan karena tindakan percaya kepada Tuhan. Tuhan menyatakan Abraham benar karena dia percaya. Apakah Tuhan berhak? Ya, karena dia Tuhan Allah pencipta. Dia berdaulat atas segala yang ada. Dia maha kuasa. Dia membuat peraturan dan hukum, yaitu ketika Abraham percaya, dia dibenarkan. Apapun dosa dan kesalahannya, apapun masa lalunya, apapun tindakannya ada di depan, di belakang, dia dinyatakan benar. Dan saudara, bukan cuma Abraham, kita juga yang percaya kepada Yesus. Seperti Abraham, kita dibenarkan karena percaya kepada Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, semua dosa kita yang banyak itu loh diampuni. Apakah Tuhan tahu hidup saya ke depan? Tuhan tahu. Dan Tuhan berkata, hidupmu yang mulai kau sekarang percaya sampai ke depan, jangan khawatir, engkau diproses Tuhan. Dan engkau akan dibenarkan oleh Tuhan. Karena saya percaya Tuhan kita itu, Tuhan yang gak pernah lepas tangan saudara atas hidup kita. Loh, kalau manusia, omongannya gak bisa dipegang saudara. Hari ini dia bilang ya, besok dia bisa berubah. Tapi kalau Tuhan Allah, firman-Nya bisa dipercaya. Dan saya percaya bahwa hidup setiap kita yang percaya kepada Tuhan, itu ada dalam tangan Tuhan. Kita diproses oleh Tuhan. Nanti kita lihat minggu-minggu berikutnya. Kita dibentuk oleh Tuhan. Kadang-kadang kita ini kan, kalau bahasa Jawanya tuh mokong. Mokong itu apa ya? Ya, keras kepala. Ya toh, apalagi? Ya, bandel ya, ya, apa? Dablek, ya, dablek itu apa? Dablek, dablek, bingung lagi, dablek itu apa ya? Sudah diberitahu tapi nggak mau percaya gitu loh, melawan. Kalau orang Israel itu apa? Tegar, tengkuk gitu ya, dablek itu mokong. Kalau manusia akan berkata, aduh susah orang itu nggak bisa dirubah. Wah saya sudah lepas tangan, terserah dia gitu. Kadang-kadang seorang ibu, ya, seorang ibu tuh kan sayang kepada anaknya. Tapi kalau anaknya ini melawan, dablek, ngokong gitu saudara ya, capek hatinya. Lalu seorang ibu berkata, ya sudahlah saya angkat tangan, terserah kamu lah. Ya. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kita. Amin.
tidak pernah menyerah, dan tidak pernah kewalahan, dan tidak pernah habis akal menghadapi kita. Wah, itu hebatnya Tuhan kita. Dan selalu ada cara, selalu ada jalan. Untuk apa? Membawa kita kembali kepada Dia. Ya. Kalau kita pikir, oh kalau gitu suka-suka saya, nanti kita lihat pasal 6. Suka-suka saya aja, saya buat dosa terus. Tuhan bilang sekali-kali tidak. Ya. Tuhan tahu, ngerti hidup kita, Dia membentuk kita. Ya. Nah, kita lihat di dalam Kejadian 15, ya, perjanjian Tuhan kepada Abraham. Ya, kalau kita lihat, coba bisa kelihatan nggak gambarnya? Nah, ada gambarnya ya. Bagaimana caranya perjanjian yang Tuhan buat kepada Abraham? Ya, yaitu begini. Ada kurban hewan dibelah dua, saudara. Kalau orang dulu buat perjanjian itu begitu. Ada kurban hewan dibelah dua, lalu ditaruh di kiri di kanan dan darahnya disiram. Lalu orang yang membuat perjanjian itu berjalan berdua di tengah-tengah. Ya. Ya, artinya begini, kita sudah berjanji. Kalau salah satu dari kita mengingkari janji, maka jadilah kita seperti korban ini. Kita binasa gitu, saudara. Tetapi yang luar biasa ketika Abraham mempersembahkan korban, hanya Allah sendiri yang berjalan di antara korban itu. Karena ini adalah perjanjian dari pihak Allah. Tidak ada dari pihak Abraham, manusia. Ini perjanjian yang Allah buat kepada Abraham. Sebab itu disebut covenant, perjanjian. Kalau dua orang berjanji, dua-dua bersama-sama melewati, artinya dua orang berjanji. Tapi ini tidak, Abraham tidak, hanya Allah saja yang melewati janji korban itu. Artinya Allah sendiri yang berjanji. Tidak ada usaha dari pihak Abraham. Ya. Ada 3 janji. Yaitu apa? 1, keturunanmu akan seperti pasir di laut. 2, tanah itu akan diberikan kepada Abraham, namanya akan masyhur. Dan yang ketiga, dari keturunanmu Abraham semua bangsa akan diberkati. Ya. Jadi Allah pribadinya yang kekal, yang setia, itu menjamin perjanjiannya. Nah, saudara, kepada kita pun, coba lihat Roma pasal 4. Roma pasal 4, ya. Kepada kita pun Allah memperhitungkannya, ya. Ayat 24 kita baca aja ya, 24-25. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya. Hal ini juga diperhitungkan kepada kita. Abraham percayanya diperhitungkan sebagai kebenaran, kita juga yang percaya kepada Yesus, kita juga diperhitungkan ya sebagai kebenaran. Kita juga dibenarkan karena kita percaya kepada Yesus. Ya. Oke, mari kita lihat ada sedikit ayat saudara sebelum kita selesai ya. Saya mau kita melihat ini di dalam Roma pasal 4. Ayo kita baca Roma pasal 4. Ya. Di dalam ayat yang ke-16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun
Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya, jadi kita mau belajar sebagai penutup, saudara, penerapan. Ya, Abraham percaya sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, sebab itu Allah membenarkan dia. Itu iman, saudara. Bagaimana dengan hidup kita? Ya, apakah iman itu nyata nggak dalam hidup kita? Ya, sekalipun nggak ada dasar untuk percaya, tapi kita mau percaya kepada Tuhan. Ya, dalam hidup kita ada nggak praktek iman itu, saudara? Nyata nggak, kelihatan nggak iman kita kepada Tuhan? Ya, sekolah saya itu yayasannya namanya Yayasan Iman. Jadi kami semua dari sekolah S1, saya datang sekolah teologi umur 18 tahun. Saya diajarkan hidup beriman. Ketika saya menyerahkan hidup menjadi hamba Tuhan, saya sudah belajar hidup beriman. Nggak ada orang yang janji mau kasih saya gaji, uang apapun, tapi saya menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Ya, beriman, dan itu menjadi praktek hidup beriman kepada Tuhan sampai hari ini. Ya, kalau saya lihat pembangunan di Papua itu kayaknya, waduh, nggak mungkin. Bulan ini saja kita sudah mencairkan dana 130 juta. Secara manusia itu nggak mungkin, tetapi saya percaya kepada Tuhan Allah yang firman-Nya iya dan amin. Dia pemelihara hidup, Dia yang panggil, Dia yang utus, dan Dia bertanggung jawab penuh atas hidup saya. Saudara, Tuhan, Dia Bapa yang baik. Percaya itu, beriman. Dia tidak akan tinggalkan engkau, Dia tidak akan biarkan engkau. Ya, Dia tidak akan telantarkan hidup kita. Coba praktekkan itu, ya. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Imannya nggak lemah, sekalipun secara fisik semakin lemah. Kita ini kan tambah tahun, umurnya tambah, saudara. Ya, tambah kan. Jangan sampai biarpun fisik kita lemah, iman kita tambah lemah, jangan. Fisik boleh lemah, tapi iman harus semakin kuat. Kuatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Apalagi tambah umur, tambah dekat nih kita mau ketemu Tuhan. Amin. Ya, jadi mesti tambah lebih kuat imannya. Lalu dikatakan begini, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Haleluya. Ini loh, janji Tuhan ini. Jangan bimbang. Percaya, jangan bimbang. Percaya, jangan bimbang. Inilah tahun kemurahan Tuhan buat kita. Jangan bimbang. Amin. Mari kita mau berdoa. Saya mohon kesediaan nanti dari Bapak Penatua, Bapak PDP Henok maju berdoa syafaat dan tutup PA kita pada malam ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyi lagu itu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ya, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ya. Tak
lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat firman-Mu pada malam ini Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pujilah nama-Mu ya. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan, buat setiap firman Tuhan yang sudah kami pelajari bersama-sama. Kami sadari kalau kami hidup sampai saat ini karena kami sudah dibenarkan oleh Tuhan, karena kami beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami yang dulunya orang berdosa, tetapi kami sudah dibenarkan oleh karena Kristus sudah mati bagi hidup kami. Dan biarlah hidup kami Tuhan yang sudah dibenarkan oleh Engkau, kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Ibu Lani yang sudah menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pendalaman Alkitab pada malam hari ini, sehingga kami boleh dalam lagi untuk mempelajari firman Tuhan. Dan anugerah dan kasih karunia Tuhan itu yang begitu besar dalam hidup kami boleh menghargai, kami boleh senantiasa mengingat itu Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tidak menyia-nyiakan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami memberikan hidup ini untuk melayani Tuhan, untuk mengiring Engkau, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja kami, GBT Orat Lapora, Jalan Nias nomor 8 Surabaya ini Tuhan. Biarlah Tuhan dapat berjalan dengan baik setiap ibadah yang ada Tuhan. Setelah kami boleh menikmati masa liburan ini Tuhan,
Dan minggu depan kami boleh kembali aktif bersama-sama Tuhan dalam kegiatan baik komisi-komisi, baik ibadah raya. Kami boleh kembali lagi untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Berkati para penatua, diaken, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, boleh semakin berkenan di hadapan-Mu, mengiringi Engkau, bahkan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kota kami Surabaya di mana kami tinggal, pemerintahan yang ada Tuhan berkati, wali kota, gubernur Tuhan yang ada, dan seluruh jajarannya Tuhan. Hikmat-Mu senantiasa menyertai mereka. Negara kami Indonesia Tuhan, Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden kami, dengan masa jabatan yang tersisa ini Tuhan, mereka boleh diberi hikmat oleh Tuhan, dapat menuntaskan segala sesuatu pekerjaan yang belum selesai. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, beri kemampuan buat para pengaman ABRI kepolisian Tuhan dalam masa-masa kampanye pemilu untuk menyambut di tahun 2024 yang akan datang. Biar Tuhan beri kemampuan bagi mereka mengamankan negeri kami ini Tuhan. Jauhkan dari segala macam orang-orang yang berbuat jahat, terorisme, kerusuhan, kekacauan, semua dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan semua rakyat Indonesia boleh mendapatkan ketentraman dan keamanan dalam menyambut pemilu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ibadah doa kami pada malam hari ini Tuhan boleh selesai seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya kami semua boleh diberkati oleh Tuhan, baik yang hadir di dalam gedung gereja maupun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Semuanya boleh diberkati Tuhan. Kalau sebentar umat-Mu yang ada di dalam gereja ini Tuhan akan pulang, biar Tuhan beserta dengan kami, menyertai kami dalam perjalanan sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami mohonkan berkat-Mu Tuhan untuk jemaat-Mu pada malam hari. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita dari malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali di awan-awan menjemput kita sebagai mempelainya yang kudus. Terimalah berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.